Day in my life, ibu dua anak di pagi hari. Halo Ece, Assalamualaikum. Ini video setelah anak dan suamiku berangkat kerja. Yang pertama mau aku lakukan adalah ganti spray karena sarung bantal dan gulingnya udah dipasang, tapi spraynya aku males banget untuk dan pasang. Dan mumpung moodnya lagi bagus, ya udah aku lanjut aja untuk pasang. Tapi ini kenapa ada rantang kok di tempat tidur ya Ce? Mungkin ini kerjaannya si anak bayi dan ada duit receh juga, ada mainan popit juga. Bener-bener ini kamar isinya apa aja ya Ce? Dari mulai mainan, rantang, duh ilaha ilallah. Punya anak laki dua-duanya tuh bener-bener bikin istighfar banget ya Ce setiap harinya. Yang satu kalem, yang satu ribut terus. Dan ada aja yang mereka ributin setiap harinya. Dan kali ini aku juga mau bebenah sambil cerita. Kalian pernah nggak sih ngerasa gagal jadi seorang ibu? Kayak dilema gitu, mau kerja ataukah mau sepenuhnya ngurus anak? Kadang ngerasa jenuh dan itu sering banget terjadi dengan kerjaan rumah dan rutinitas yang itu-itu aja. Apalagi tanpa apresiasi dari seorang suami, itu bener-bener nguras mental banget ya Ce. Apalagi anak aku laki-laki dua-duanya. Dan udah beberapa bulan ini aku bener-bener bimbang banget. Apa aku harus kerja ataukah aku harus di rumah aja, karena emang aku tuh lagi bener-bener buntu banget ya Ce. Mau kerja anak aku nggak ada yang ngomong, tapi kalau nggak kerja nggak ada pemasukan, ya bukan yang nggak mensyukuri rezeki yang dikasih suami ya Ce, bukan. Tapi karena di zaman yang serba mahal ini dan aku bener-bener pusing banget ngatur keuangannya. Kalaupun mau ngeluh ke suami itu malah diajak adu nasib, jadi aku lebih baik memendam sendiri saja. Ya beginilah keadaan mental seorang ibu yang udah nggak punya ibu. Kalau lagi capek itu cuman bisa memendam diri sendiri aja ya Ce, tanpa cerita ke siapapun. Sebisa mungkin harus mandiri tanpa nuntut apapun dan tanpa ngadu ke siapapun. Dibilang capek iya, lelah iya, sakit juga iya, tapi itu semua nggak dirasa ya Ce. Setiap pagi itu selalu kayak nggak ada apa-apa. Setiap malam nggak bisa tidur, paginya harus hahaha seperti biasa. Beruntungnya kalian yang punya suami selalu ngajak kalian ngobrol, nggak kayak aku ya Ce, selalu di silent treatment. Dan itu berlangsung bisa sampai berminggu-minggu, tapinya bukannya aku kuat ya Ce, bukannya aku tahan. Cuman aku nggak ada tempat buat pulang, jadinya mau nggak mau ya aku bertahan. Bukan demi anak-anak, bukan demi cinta. Kadang kangen banget sama mama. Dia sedih nggak ya kalau tahu anak perempuannya kok disakitin sampai sebegitunya? Dipaksa harus kuat, dipaksa harus hemat, dipaksa harus segalanya bisa, dipaksa harus semuanya apa-apa serba sendiri. Bukan cita-citaku dari kecil ya Ce, menjadi wanita mandiri seperti ini. Tapi karena tuntutan dan punya suaminya yang super duper cuek. Kalau kalian ada di posisi aku, kalian bakal ngapain Ce? Karena jujur untuk saat ini aku tuh bener-bener nggak bisa berpikir jernih banget ya Ce. Ya untuk sekarang tuh aku hidup emang karena masih hidup aja, nggak tahu tujuan hidupnya mau kemana, arahnya mau kayak gimana. Mungkin ini yang disebut tinggal bersama tapi bukan hidup bersama. Jujur kadang suka iri sama seorang istri yang kalau lagi capek dia pulang ke rumah ibunya dan menjadi seorang anak. Sedangkan aku jangankan buat ngeluh, jangankan buat cerita, buat natap mukanya aja udah nggak bisa. Apalagi mendekati bulan suci Ramadan ini, aku tuh bener-bener kangen banget ya Ce. Kangen banget, sekangen-kangennya orang kangen. Pengen rasanya itu peluk erat. Mungkin almarhum mama udah tenang di sana ya Ce, sampai-sampai nggak pernah datang ke dalam mimpi aku. Hidup kehilangan orang tua begini ya, kehilangan arah, gak tahu mau kemana, gak tahu mau kayak gimana. Dan aku juga selalu ngerasa gagal sebagai seorang ibu, karena aku selalu melampiaskan kekesalanku kepada anak-anak. Ya walaupun aku tahu itu semua memang salah ya Ce. Dan satu-satunya komunikasi itu cuman sama anak-anak aja, jadi harap maklum kalau aku emosinya cuman sama anak-anak. Mentalku masih bisa diselamatkan gak sih Ce? Karena aku ngerasa akhir-akhir ini tuh aku kayak orang gila banget. Bentar nangis, bentar ketawa, bentar lagi nangis lagi. Pernikahan yang sudah lama itu nggak menjamin kalau kita itu kenal sama pasangan kita. Karena aku pun merasakannya, pacaran 2 tahun, nikah sudah 13 tahun, tapi aku nggak tahu sifat aslinya dia tuh seperti apa. Yang aku tahu hanya sifat cueknya saja. Selebihnya dia di luar seperti apa, dia di luar kayak gimana, aku bener-bener nggak tahu ya Ce. Karena kalau dia udah di luar itu nggak ada komunikasi sama sekali. Yang namanya komunikasi di rumah tangga itu bener-bener nol banget ya Ce, nggak ada. Mau itu di luar, mau itu di rumah. Dan itu semua yang membuat aku bulat ingin kembali bekerja. Tapi dilemanya anak aku itu yang kecil masih umur 2 tahun lebih, masih apa-apa harus sama endanya. Dan di sisi lain aku juga bingung mau kayak gimana. Bisa dilihat dari video ini aja, walaupun aku bebenah dan ada di rumah, dia itu bener-bener ngintil terus ya Ce. Walaupun dia sering aku tinggalin untuk sekedar jalan sehat, tapi itu bener-bener bikin aku dilema banget ya Ce. Karena nggak ada orang tulus selain ibu untuk mengurus dan mengasuh anaknya sendiri. Jadi mohon doa terbaik aja ya Ce buat aku ke depannya, mau seperti apapun, semoga aku bisa melewati semua ujian ini. Terima kasih yang sudah dengerin curhatan aku sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu, dibanyakin rezekinya dan juga dibahagiain rumah tangganya. Jadi segitu dulu videonya ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share. See you next video and bye-bye.